Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Eni Maria. Saya mengajar di SD Negeri Tanjung Waras. Saya akan membagikan praktik baik yang dilaksanakan di SD Negeri Tanjung Waras, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila pada tema kearifan lokal dengan topik kebunku sayuranku. SD Negeri Tanjung Waras memiliki luas kurang lebih 1/4 hektar yang bangunan sekolahnya menempati setengah dari total luas sekolah, sehingga masih banyak lahan kosong yang hanya ditumbuhi rumput saja. Hal tersebut mendasari lahirnya sebuah ide untuk bisa memanfaatkan lahan kosong tersebut menjadi aset yang tepat guna dan bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Relevansi proyek dengan topik bagi sekolah, yaitu 1. SD Negeri Tanjung Waras memiliki lahan yang memadai untuk menanam sayuran, sehingga lahan yang semula terbengkalai dan hanya ditumbuhi rumput bisa memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik. Kedua, hampir seluruh mata pencaharian warga sekitar, termasuk sebagian besar dari wali murid, adalah seorang petani. Sehingga topik ini sangat cocok dan memberikan banyak manfaat untuk mengajarkan murid bagaimana bertani. Yang ketiga, lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan lintas Sumatera menjadikan proyek ini sebagai salah satu langkah penghijauan guna mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh asap kendaraan. Lalu yang keempat, proyek ini diharapkan menjadi salah satu langkah untuk menumbuhkan generasi baru yang mendukung sektor pertanian. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal. Proyek ini juga bertujuan sebagai sarana untuk mengajak siswa mengenali potensi lokal dan melestarikan lingkungannya. Proyek ini diharapkan dapat mencapai 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua, bergotong royong, dan yang ketiga adalah kreatif. Dimensi profil pelajar Pancasila akan dijabarkan pada tayangan berikut. Proyek ini memiliki alur pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini terdiri dari sosialisasi proyek, asesmen diagnostik tentang wawasan macam-macam lingkungan yang ada di sekitar, dan tindakan-tindakan yang ramah serta tidak ramah lingkungan. Lalu kemudian melaksanakan asesmen formatif. Tahap kontekstualisasi. Pada tahap ini melakukan identifikasi mengenai macam media tanaman dan langkah-langkah menyiapkan media tanam yang benar. Tahap aksi nyata. Tahapan aksi nyata memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penyemaian, penanaman, perawatan, panen, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Tahapan pertama, penyemaian. Pada tahap ini,
Tanaman sayuran yang akan ditanam adalah tanaman yang sudah didiskusikan pada aktivitas pengenalan yang sudah dilewati. Tahapan yang kedua yaitu penanaman. Pada tahapan ini, guru memberikan contoh dan murid melihat dengan seksama, lalu mempraktikkannya pada polybag dan pada lahan tanam di masing-masing sesuai kelompoknya. Pada tahap penanaman ini, kami menggunakan media tanam kulit kopi yang masing-masing sudah dibawa oleh murid dari rumah dan dari beberapa sumbangan dari wali murid yang sebagian besar adalah petani kopi. Tahap selanjutnya adalah tahap perawatan. Pada tahapan ini, murid benar-benar harus teliti dalam merawat tanamannya. Mulai dari fase tumbuh, dari kecambah, sampai ketika sudah berusia beberapa hari bahkan beberapa minggu sebelum panen. Kami sudah panen sayuran SD Negeri Tanjung Waras. Hore! Tahapan selanjutnya adalah panen. Tahapan ini adalah tahapan paling menggembirakan oleh semua pihak, baik itu pada murid, guru, kepala sekolah, bahkan bagi wali murid dan warga sekitar sekolah. Pada market day ini akan mengajarkan murid untuk belajar berwirausaha. Tahapan selanjutnya, evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Pada tahapan ini, peserta didik diajak untuk mengevaluasi hasil kerja dari kelompoknya dan dari kelompok lain, kemudian mengkomunikasikannya di depan kelas. Setelah itu, peserta didik mengerjakan lembar asesmen berupa lembar evaluasi dengan memberi tanda centang sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Penutup. Hasil yang diperoleh dari praktik baik ini adalah sebagai berikut. Peserta didik mampu mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kearifan lokal pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Kunci keberhasilan dari proyek ini yang paling utama adalah cara pandang kita terhadap sesuatu. Jika kita selalu memandang sesuatu dari segi kekurangan, terus-menerus, kita tidak akan maju. Boleh bermimpi ingin menerapkan sesuatu yang besar, tapi ketika fasilitas tidak memadai, tentu tidak akan berjalan dengan semestinya. Namun, ketika kita memandang sesuatu dari segi aset yang kita punya, yang sesuai dengan kondisi tempat kita mengajar yang dimiliki oleh sekolah kita, hal tersebut akan menjadi modal besar untuk kita. Komunikasi yang baik dengan semua pihak merupakan faktor pendukung yang tidak kalah penting bagi kesuksesan proyek ini. Dari proses ini saya menyadari bahwa setiap murid itu unik dan punya potensi berbeda. Tugas kita sebagai guru untuk mengembangkannya. Guru tidak hanya digugu dan ditiru, tapi mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral bagi orang-orang di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Seperti filosofis Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Demikian praktik baik penguatan profil pelajar Pancasila yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.